Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 90, identitas Jordan sudah lama terungkap. Tidak seperti dulu lagi. Kita harus saling menyayangi. Hailey menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa ia telah mengatakan sesuatu yang salah yang mengingatkan Jordan akan perlakuan buruknya di masa lalu. Jordan tertawa dan berkata, menurutku tidak perlu. Kita cukup katakan padanya bahwa kita belum bercerai. Jordan jelas-jelas menyetujui usulan agar mereka berpura-pura masih menikah. Bahkan, dia mungkin akan mengusulkannya meskipun dia tidak melakukannya. Alasannya karena Lily selalu berharap mereka tetap bahagia sebagai suami istri selama sisa hidup mereka. Sekarang setelah dia berada di ranjang kematiannya, dia pasti akan mati dengan menyedihkan jika dia tahu bahwa mereka telah bercerai. Bagaimanapun, Lily adalah dermawan yang menyelamatkan nyawa Jordan, jadi dia pasti tidak tega membiarkan Lily meninggal dalam kesedihan. Hailey menjelaskan, itu jelas dibutuhkan. Nenek berkata bahwa kakek Lily telah mengetahui identitasmu sejak lama dan juga mengetahui kesepakatan antara keluarga Stelle dan Camden. Sekarang, masa 3 tahun sudah berakhir, dan kau sudah memberitahuku tentang identitasmu. Jika kita masih belum bercerai, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan cara yang sama seperti dulu. Kita pasti sangat mesra satu sama lain. Jordan terkejut. Nenek Lily juga tahu identitasku. Setelah memikirkannya, dia yakin bahwa tebakan Diana masuk akal. Sebagai seorang suami yang tinggal serumah dengannya, dia harus menghadapi ejekan semua orang, tetapi Nenek Lily sangat ramah kepadanya. Mungkin, Nenek Lily juga tahu tentang kebenaran seperti halnya kakaknya. Jordan menghela napas panjang. Bagaimanapun juga, Nenek Lily adalah orang baik yang baik kepada semua orang, bukan hanya Jordan. Sekalipun dia bersikap baik kepada Jordan hanya karena dia mengetahui identitasnya, Jordan tetap harus membalas kebaikannya. Jordan terdiam sejenak dan berkata, baiklah, aku setuju. Kalau begitu, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Karena Lily tua akan segera mati, Jordan tidak punya pilihan selain berpura-pura. Ya. Hailey sangat gembira. Jor, suamiku, mulai sekarang, aku akan memanggilmu suamiku, jangan sampai Nenek Lily curiga jika dia mendengarku memanggilmu dengan namamu. Jordan menjawab dengan dingin, lakukan apapun yang kau mau. Itu semua hanya pura-pura. Bahkan jika Hailey memanggilnya suami, dia tidak akan memperlakukan Hailey sebagai istrinya lagi. Hailey berkata dengan lembut, suamiku, kapan kamu akan punya waktu? Nenek bilang sebaiknya kita berangkat pagi-pagi sekali agar bisa sampai lebih awal. Kalau tidak, kita tidak akan sempat melihat Nenek Lily untuk terakhir kalinya. Jordan juga tidak memiliki jadwal penting. Dia ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikannya sebelumnya. Oleh karena itu, dia berkata, kita bisa segera berangkat. Saat itu pukul 8.46 malam, dan akan memakan waktu lebih dari 1 jam untuk sampai ke South Daytona. Jika mereka berangkat sekarang, mereka akan tiba tepat waktu untuk tidur di sana malam itu. Hailey sangat gembira. Baiklah, karena kita belum bercerai, aku harus naik Maybachmu untuk pamer. Dan untuk memastikan bahwa Nenek Lily tidak curiga. Hailey bertekad mengendarai Maybach milik Jordan. Jordan juga tidak menolak. Baiklah. Hailey melanjutkan, terima kasih, suamiku. Selain itu, apakah butler Frank punya Rolls-Royce? Nenek bilang dia ingin bepergian dengan mobil itu. Jordan berpikir dalam hati, keluarga Camden benar-benar sombong dan materialistis. Sekarang setelah mereka akan menjenguk seorang kerabat yang sedang sekarat, mereka masih harus berpura-pura sombong. Akan tetapi, itu hanya masalah sepele, jadi Jordan langsung menyetujuinya. Bersiaplah dan tunggu aku di villa nenekmu. Kita akan berangkat ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, Jordan menatap butler Frank dan berkata, aku harus meminjam mobilmu selama 2 hari. Karena khawatir Jordan akan haus setelah berbicara di telepon, butler Frank mengisi gelasnya dengan air dan berkata dengan hormat, tolong jangan katakan itu, Tuan Jordan, mobil saya juga milik Anda. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk mengantar mobil ke villa keluarga Camden? Jordan mengangguk, meneguk air, dan bertanya, butler Frank, apakah kamu tahu siapa adik perempuan kakek Hailey? Apakah dia sudah tahu tentang identitasku selama ini? Butler Frank adalah orang yang mendampingi kakek Jordan untuk membahas masalah pernikahan Jordan 3 tahun lalu. Oleh karena itu, ia mengetahui semua detailnya. Butler Frank menggelengkan kepalanya dan berkata, dia seharusnya tidak tahu hal itu. Jika dia tahu, itu pasti karena kakek Hailey yang menceritakannya. Jordan menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan ekspresi bingung, menurut apa yang aku tahu, kakek dan nenek Hailey sangat dekat, dan keduanya memperlakukan anak masing-masing seperti anak mereka sendiri. Karena nenek Lily tahu identitasku, dia pasti tidak akan tinggal diam dan melihat Hailey menceraikanku, seorang Taipan.
Namun, dia tidak hanya menyaksikan Hailey dan saya bercerai tanpa campur tangan, tetapi dia juga tidak menghentikan Hailey untuk menikahi Tyler Collins. Itu sama sekali tidak masuk akal. Bukankah itu agak aneh? Kecuali Hailey tidak ada hubungan darah dengan keluarga Camden, mengapa Nenek Lily tidak menghentikan Hailey dari menggali kuburnya sendiri? Butler Frank juga merasa aneh. Grayson bertanya, mungkinkah karena Lily sakit parah dan tidak tahu tentang perceraianmu? Jordan berkata, saya harap begitu, tapi ada sesuatu yang memberitahu saya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Jordan masih belum mengetahui kondisi kesehatan Lily secara spesifik. Meski sudah mengetahui tentang perceraian itu, anggota keluarganya tidak akan memberitahu dia jika dia sakit parah lebih dari sebulan yang lalu. Itu berarti dia masih belum tahu. Sekalipun dia tidak tahu, orang cerdas seperti dia seharusnya sudah mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu atau memberikan petunjuk kepada orang-orang di dekatnya tentang apa yang harus dilakukan seandainya dia meninggal. Jordan merasa pusing memikirkan masalah itu dan berhenti memikirkannya. Dia berdiri dan pergi ke villa. Ia mendapati keluarga Camden sudah bersiap dan menunggu di gerbang villa saat ia tiba. Hailey, yang hanya membawa ransel, membuka pintu mobil Jordan dan masuk ke dalam. Ellie, yang berada jauh di sana, menghentakkan kakinya dengan marah. Dia jelas juga ingin naik Maybach. Namun, Ellie dan Diana sama-sama masuk ke dalam Rolls-Royce milik Butler Frank. Tanpa basa-basi lagi, Maybach dan Rolls-Royce serta Audi Q7 milik Herman segera berangkat menuju South Daytona. Hailey sangat gembira bisa berada di dalam Maybach lagi. Sebelumnya, dia hanya duduk di dalamnya selama 2 menit dan tidak bisa merasakan sensasinya. Dia mengeluarkan sebotol sampanye dari tasnya dan berkata, sayang, biar aku tuangkan segelas untukmu. Terakhir kali dia berada di Maybach, Hailey ingin menikmati sensasi menyeruput sampanye di kursi belakang yang luas. Sayangnya Jordan tidak menuangkan sampanye untuknya. Kali ini, Hailey sendiri membawa sebotol sampanye. Jordan menatap Hailey dan bertanya, sampanye. Untuk merayakan kematian Nenek Lily.